Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan video kali ini kita akan menjawab ocehannya Gus Arya atau Novi Faryanto. Entah beliau ini Gus atau bukan, tetapi mentenarkan dirinya, mempopulerkan dirinya dengan Gus Arya atau nama aslinya Novi Faryanto sebagai wali medsos, sebagai raja medsos. Karena beliau ini memang dulu terkenal punya pasukan medsos, ribuan tentara IT atau cyber army, dan sejak dulu memang konsisten mengcounter Habib-Habib yang menurutnya songong, yaitu Habib Rizik dan Habib Bahar Smith. Dan kemudian seiring dengan munculnya perkembangan polemik nasab, Gus Arya ini tertarik untuk bergabung karena memang sepertinya satu pemikiran, yaitu sama-sama mengcounter para Habib. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ikutnya Gus Arya dan pasukannya ke dalam barisan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani ternyata tidak komplit atau tidak sepenuhnya ikut karena beda pandangan. Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani berdasarkan penelaahan ilmiah, berdasarkan kajian-kajian kitab-kitab nasab, kitab-kitab sejarah, kemudian manuskrip, kemudian dibantu dengan ahli filologi, kemudian dibantu dengan ahli DNA, sehingga sampailah pada kesimpulan bahwa Ba'alwi bukanlah keturunan Nabi. Tetapi Gus Arya sebenarnya hanya memilah-milah Ba'alwi yang mana dulu yang perlu diserang, yang perlu di counter. Maka ketika Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dan kawan-kawan yang kemudian tergabung dalam PWI LS mulai menyerang atau mulai menelisik seluruh habaib di luar Habib Rizik dan Habib Bahar, maka salah satu di antaranya yang terkena adalah Habib Lutfi. Maka karena Habib Lutfi yang merupakan gurunya Gus Arya ini disentuh, maka Gus Arya pun murka, sehingga tidak lagi mau bergabung dengan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, bahkan antipati karang ini. Itu masalahnya. Jadi ketika menyentuh Habib Lutfi, maka Gus Arya ini mendadak menjadi pendukung Ba'alwi dan lupa dengan rencana-rencana dahulu yang ingin melakukan amar ma'ruf nahi mungkar kepada Ba'alwi, terkhusus Bahar Smith dan Habib Rizik Shihab. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan murkanya, dengan keluarnya Gus Arya dari barisan Kiai Haji Imaduddin gara-gara disentuhnya Habib Lutfi yang waktu itu heboh dengan kasus pemalsuan makam KRT Sumodiningrat, maka Gus Arya sepenuhnya adalah pendukung Ba'alwi. Bukan hanya Habib Lutfi, tetapi semua Habib-Habib sekarang dia bela. Dan bahkan kemurkaannya terhadap Kiai Haji Imaduddin semakin menjadi-jadi. Bahkan di luar nalar, statement-statementnya liar, tidak terkontrol, seolah-olah tidak pernah bersama dengan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dan rekan-rekan di perjuangan Wali Songo. Entahlah apa yang menyebabkan dia menjadi begitu brutal menyerang Kiai Haji Imaduddin. Dan serangannya ini sama sekali tidak ilmiah, tidak selevel dengan Kiai Haji Imaduddin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak orang tidak paham tentang polemik nasab ini. Ada yang mengatakan kalau yang salah hanya satu orang oknum atau dua orang oknum atau beberapa, kenapa seluruh habaib di seluruh Indonesia dibawa-bawa? Kenapa diputuskan nasabnya semua? Kenapa di bumi hanguskan begitu? Harusnya kan yang oknum saja yang diputus nasabnya itu. Ini pernyataan orang yang tidak tahu permasalahan. Jadi masalah nasab ini tidak bisa dipilah-pilah. Kalau sudah satu rangkaian ya satu rangkaian. Satu rangkaian terputus ya terputus semua. Mau yang baik, mau yang buruk ya
karena dasarnya adalah penelaahan pengkajian ilmiah, maka hasilnya pun sama. Ibaratnya begini, ada satu orang atau dua orang, beberapa polisi gadungan berkeliaran di masyarakat. Sudah sekian lama, sudah cukup lama mereka bergaul di masyarakat, memperkenalkan diri sebagai polisi. Maka masyarakat percaya dan selama ini menganggap mereka ya aparat polisi karena seragamnya, karena ucapan-ucapannya dan lain-lain. Dari beberapa orang ini ternyata ada yang tidak rapi, ada yang ugal-ugalan, ada yang semena-mena, dan perangai-perangai buruk yang tidak menggambarkan sebagai akhlak seorang polisi atau aparat. Maka ada beberapa masyarakat yang bertanya-tanya, apa benar dia ini polisi? Sehingga mulailah dilakukan penyelidikan, penelitian, penelaahan, penelusuran. Apakah benar dia ini polisi? Ternyata setelah ditelusuri, setelah diteliti oleh seseorang ini, seperti Kiai Haji Imaduddin, maka ternyata orang-orang ini diketahui bukanlah polisi. Sehingga polisi-polisi gadungan yang satu keluarga, satu rumpun ini kena semua. Yang baik akhlaknya maupun yang buruk akhlaknya semua terbongkar. Begitulah kira-kira. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maksud Gus Arya adalah mbok ya yang baik itu jangan diputus, jangan dicari-cari kelemahannya. Tapi ternyata memang Habib Lutfi punya banyak track record buruk, terutama dalam masalah pemalsuan makam itu. Sehingga mau tidak mau, polemik nasab ini juga harus menyasar kepada Habib Lutfi bin Yahya. Nah, karena Habib Lutfi bin Yahya sudah masuk dalam radar Ki Haji Imaduddin, maka Gus Arya dengan sekuat tenaga melawan. Maka boleh kita lihat sekarang ini positioning Gus Arya adalah jelas menyerang Kiai Haji Imaduddin. Salah satu contoh daripada statement yang brutal dari Gus Arya ini adalah menuduh Kiai Haji Imaduddin mengotak-ngatik nasab Wali Songo untuk keperluan dirinya, merubah-rubah. Sudah beberapa kali dirubah. Ini adalah kerjaan orang-orang pemecah belah, orang-orang tukang fitnah, orang-orang jahat, dan berbagai macam cercaan lainnya. Ini merupakan ciri khas pembela Ba'alwi yang sukanya marah-marah itu. Saudara-saudara tahu nggak? Nasabnya Wali Songo sudah dibulak-balik, dikontak-ganti sama Imat dan kawan-kawan, tapi matan pada picek. Hut, gaji kamu, teman. Setiap ketemu kitab nasab dirubah lagi. Yang penting intinya satu, jangan tersambung sama Pahlawi. Itulah kelompoknya Imat dan kawan-kawan. Umat muslim sadar, sudah saatnya menjadi umat yang cerdas. Kita benci kalau Bahar, sikat Bahar. Kalau kamu benci sama Habib Rizik, sikat Habib Rizik. Kalau kamu tidak suka dengan oknum Habib, sikat oknumnya. Kami mendukung. Tapi ini rayu, ulama-ulama habaib yang ada di Nahdlatul Ulama, yang mengajarkan cinta tanah air, yang mengajarkan cinta NKRI, yang mengajarkan kebangsaan, yang mengajarkan akhlak yang baik. Kok sikat kabeh, tak ikat dasmu. Aku tahu nggak kamu, ya semua enak. Diam. Bagaimana jawaban Ki Haji Imaduddin? Ternyata yang merubah-rubah itulah Ba'alwi sendiri. Jadi lempar batu, sembunyi tangan. Menuduh orang lain merubah-rubah, mengacak-ngacak nasab orang, ternyata yang mengacak-ngacak itulah Ba'alwi sendiri, yang mengacak-ngacak nasab Wali Songo. Nah, tentang nasab Wali Songo kenapa berpindah-pindah? Yang minda-minda itu bukan kita, Ba'lawi yang minda-minda nasab Wali Songo dalam kitab mereka. Ya. Tahun 1960 Salim bin Jindan menulis kitab bahwa tentang Syekh Khalil Bangkalan. Saya melihat sendiri manuskripnya dari cucu Syekh Khalil Bangkalan. Tulisannya tulisan Salim bin Jindan. Dia mengurut silsilahnya Syekh Khalil Bangkalan ke Wali Songo, kemudian ke Ba'lawi. Sementara manuskrip Nusantara yang telah diteliti oleh Profesor Dr. Hussein Jayadiningrat tahun 1919
Dari berbagai manuskrip yang ada, tidak ada itu Wali Songo keturunan Ba'lawi. Silahkan bukunya Profesor Dr. Husein Jayadiningrat masih ada di Tokopedia. Namanya itu Kritik Sejarah Banten. Kritik Sejarah Banten karya Profesor Dr. Husein Jayadiningrat. Itu dia meneliti berbagai macam manuskrip yang ada dari Wali Songo pada tahun 1919, kemudian dijadikan desertasi di Den Haag, Belanda. Kemudian kita bisa baca terjemahnya hari ini dari bahasa Belanda. Tidak ada satupun dari 11 riwayat keturunan jalur Wali Songo yang ada dicatat oleh Profesor Dr. Husein Jayadiningrat dari manuskrip-manuskrip tua yang ada di Nusantara yang jalur Ba'lawi. Jadi tahun 1919 saja tidak ada jalur Wali Songo ke Ba'lawi. Ya. Lalu pada zaman tahun 1960 baru ada manuskripnya dari tulisan Salim bin Jindan Ba'lawi. Ini dari Habaib. Nah, dikatakan ada manuskrip Negara Kertabumi di Cirebon 1690 abad 7, abad 17 berarti. Ternyata itu manuskripnya palsu. Nah, manuskrip palsu yang juga ditulis 1960 kemudian diatribusikan bahwa dicatat atau ditulis tahun 1690, padahal 1960 dibalik. oh dibalik. Kertasnya itu kertas yang biasa diproduksi oleh pabrik Indonesia. 1960. Silakan cari di internet manuskrip Negara Kertabumi palsu. Itu ada bagaimana filolog UI sudah mengadakan penelitian manuskrip itu palsu. Di situ ada silsilah Sunan Gunung Jati sampai Ubedillah. Ternyata manuskrip itu palsu. Pakainya apa itu? Tulisannya tulisan Jawa kuno. Jadi tulisannya Jawa, kemudian tidak berbahasa Belanda, tidak berbahasa Indonesia, tapi tulisan Jawa. Tapi ditulisnya 1960. Di sana ada nasab Wali Songo, terutama Sunan Gunung Jati sampai ke Ubedillah. Ternyata manuskrip ini adalah manuskrip palsu. Satu lagi manuskrip itu cerita Purwaka Caruban Nagari. Purwaka Caruban Nagari itu yang juga ada silsilah ke Ba'lawi itu sama manuskrip Belanda. Manuskrip pada zaman Belanda yang ditengarai bahwa manuskrip itu adalah manuskrip sengaja untuk memutarbalikan sejarah Indonesia. Jadi manuskrip-manuskrip kolonial, manuskrip-manuskrip palsu untuk memotong sejarah Wali Songo dan bangsa Indonesia hari ini. Kenapa? Karena Belanda itu, bapak-bapak, ibu-ibu, mempunyai sebuah kepentingan agar bangsa Indonesia ini jangan bersatu di masa depan. Akhirnya silsilah-silsilah kita yang satu dengan orang Aceh, dengan orang Maluku, dengan orang Bali, dengan orang Kalimantan dipisah-pisah. Bahwa tidak ada kaitan keluarga. Padahal semua orang Nusantara ini ada kaitan keluarga. Maka saya sudah katakan nanti saya akan berusaha untuk mengumpulkan segala sumber untuk mendapatkan nasab Nusantara agar bangsa Indonesia ini bukan hanya merasa dirinya bersaudara dengan perjanjian di atas undang-undang dasar, tapi juga memang kita secara de facto adalah saudara dari sisi darah, sama-sama keturunan Nusantara. Jadi dulunya rapi, kemudian dibelokkan oleh Belanda kolonial menjadi kepada Ba'lawi. Dan ini bisa dibuktikan secara ilmiah, secara pengkajian manuskrip, kitab-kitab, buku-buku sejarah Nusantara. Jadi kalau Gus Arya hanya bermodal ocehan, fitnahan, kebencian, mencak-mencak, marah-marah, murka, dan lain sebagainya, maka Kiai Haji Imatuddin menjelaskan ini loh duduk permasalahannya, ini loh sejarahnya, ini loh manuskripnya, ini loh keterangan-keterangan tahunnya. Semua dijelaskan secara rinci bahwa memang Ba'lawi lah yang membelokkan Wali Songo ini kepada klannya. Bukan seperti tuduhan Gus Arya bahwa Kiai Haji Imatuddin lah yang mengacak-acak nasab Wali Songo. Inilah ciri khas pembela Ba'lawi yang lempar batu sembunyi tangan.
Mudah-mudahan Gus Arya ini kembali lagi menyadari bahwa perjuangan pribumi Nusantara bukanlah perjuangan rasis, bukanlah perjuangan kelompok, bukanlah perjuangan memecah belah atau mengada-ada. Ini murni perjuangan orang-orang Indonesia, muslimin Indonesia untuk keluar daripada penjajahan spiritual, keluar daripada tekanan-tekanan orang asing, tekanan-tekanan budaya dan politik imigran Yaman. Itu saja. Jadi muaranya adalah kepada kecintaan terhadap NKRI dan penyelamatan bangsa. Begitu Gus Arya. Demikian, mudah-mudahan bisa difahami. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.